Life is not all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Kita akan buka sama-sama dari Yohanes pasal 1. Ayat 12 mulai, satu ayat yang populer, lalu kita lanjut ayat 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa di situ adalah exousia atau otoritas, ya. Sama seperti orang kalau masuk ke dalam kepolisian ataupun angkatan, mereka diberi otoritas, dikasih seragam, dikasih lencana, dikasih surat anggota, tanda anggota. Kita yang menerima, yang percaya menerima, itu diberi tanda anggota, yaitu Roh Kudus. Roh kita dimatikan, lalu dihidupkan kembali di dalam Kristus sehingga kita memiliki Kristus. Nah, saya akan sharing pagi hari ini kenapa kita perlu Kristus. Ya, kenapa nggak yang lain aja? Kita perlu Kristus. Ya. Yaitu kuasa itu adalah otoritas, atau bisa saya terjemahkan dengan pengertian tadi bahwa kuasa itu adalah semua orang yang menerimanya diberinya Roh Kudus. Saya tidak terlalu cepat saya mengatakan itu, karena tanpa Roh Kudus kita tidak lahir baru. Tanpa Roh Kudus kita tidak punya otoritas. Nah, Roh Kudus atau otoritas atau Kristus ini sama. Kristus itu adalah pengurapan, ini kuasa, dan yang diurapi dan pengurapan. Diharapkan kita berjalan dengan dua-duanya. Ya. Kalau kita berjalan, kita sudah diurapi, dikasih kuasa, tetapi tidak keluar kuasanya, itu sama dengan polisi yang sudah dikasih seragam, dikasih alat bela diri, dan dikasih topi, dikasih lencana, punya otoritas, tapi lihat maling lari. Takut. Ya. Tuhan tidak ingin kita takut dengan apapun. Penyakit misalnya diagnosa dokter, atau lihat rekening kok turun terus gitu ya. Harusnya naik kan gitu, ini kok turun terus. Katanya Tuhan bilang harta bangsa-bangsa mengalir. Tapi kok bukannya mengalir ke dalam, mengalir keluar gitu kan. Kita seperti punya karunia padang gurun gitu. Berapapun dikasih habis gitu ya. Nah, jangan terpengaruh sama keadaan. Kita punya kuasa untuk menambah rekening kita. Kuasa ini digambarkan di Ulangan 8 dan 18. Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengumpulkan kekayaan. Susah payah tidak menambahkannya, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Oke, itu soal kuasa. Kemudian, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Mereka yang percaya akan namanya itu adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan secara jasmani. Nanti saya bedah jadi 3 hal ya. Bukan karena ada hubungan darah dengan siapapun. Kemudian bukan dari keinginan daging sini dalam bahasa aslinya diterjemahkan sebagai keinginan manusia. Jadi ada rupanya Tuhan sudah tahu ya, 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah tahu akan ada usaha-usaha manusia menguasai manusia. Yang disebut dengan istilah anak spiritual. Ya. Anak spiritual itu semua agama punya, anak rohani semua agama punya. Orang Farisi punya, orang Saduki punya, lalu agama lain juga punya. Yang namanya punya guru-guru spiritual. Tuhan ingin ingatkan kita bahwa kita tidak punya guru spiritual, tapi kita punya Bapa spiritual, the Father of all spirit, dalam Ibrani pasal 12 itu ya. Kemudian juga bukan oleh keinginan seorang laki-laki, ini bicara soal hubungan anak biologis. Ya, jadi posisi kita ini adalah orang yang diberi kuasa, otoritas, dan kita bukan orang yang lahir dari hubungan darah dengan siapapun, bukan lahir dari keinginan orang untuk menguasai kita, bukan sekedar lahir dari Bapak Ibu kita, tetapi lahir dari firman Allah yang hidup.
Tentu kita semua lahir dari Bapak Ibu, ya. Makanya Tuhan katakan hormati orang tua. Nah, jadi karena kita bukan lahir dari dunia ini, Tuhan katakan kita adalah anak-anak Allah, kita ada di dunia tetapi tidak berasal dari dunia ini. Apa tujuannya? Kita buka penulis yang sama, menulis di 1 Yohanes pasal 5, ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya, Yohanes 12 tadi, Yohanes pasal 1. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini statement yang firman Tuhan katakan. Jadi kita ada di bawah, di lingkungan di mana ada kuasa si jahat. Tetapi Allah tidak membiarkan dia diam di bawah, tidak membiarkan kita diam di bawah pengaruh si jahat. Itu sebabnya Allah tidak mengalahkan si jahat dengan cara yang arogan gitu ya. Tetapi dia mengalahkan si jahat melalui anak-anaknya, yaitu kita, dengan kebenaran yang ditanam di dalam kita. Ya. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menyerahkan dengan sadar kuasa yang diberikan kepadanya, dominasi itu kepada iblis. Dan waktu di kitab Ayub, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah berkumpul, yang saya percaya itu bukan malaikat, tapi memang anak-anak Tuhan pada saat itu, ya, karena Allah tidak pernah menyebut seorang malaikat pun sebagai anak. Ya, di kitab Ibrani dikatakan ada iblis datang, dan Allah tidak menghardik iblis, memperlakukan dia sebagai pecundang, tidak. Malah dia tanya, dari mana aja iblis? Gitu kan. Oh, baru keliling-keliling. Kamu lihat hambaku Ayub atau tidak? Seperti itu ya. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus digoda oleh iblis di padang gurun, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus juga tidak menghardik iblis dalam pengertian dia mengaknowledge, mengakui bahwa memang iblis punya kuasa. Bahkan ditawarkan, kalau engkau mau menyembah aku akan berikan semuanya ini. Artinya Allah menghargai boundary yang sudah dia tetapkan, bahwa iblis itu memang ada di dunia, dia pernah mengambil alih kuasa itu dari manusia. Nah sekarang Allah ingin merebut dengan cara yang lebih elegan. Yaitu si manusia ini diberikan spiritnya, diberikan Yesus ke dalamnya. Terus kita tanya, kenapa sih Pak, kenapa tidak iblisnya dicabut aja, lalu ditaruh ke dalam neraka? Selesai masalahnya. Nah Tuhan Yesus menerangkan ini, ya mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan Bapak Ibu Saudara di rumah. Matius pasal 13, ya, karena ini terlalu dalam, kalau saya habiskan di sini nanti habis waktu, tapi saya mau cerita soal perumpamaan mengenai lalang di antara gandum. Ya, ayat 24, Matius 12 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu sumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Orang yang menabur benih itu adalah menabur benih baik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menabur benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh mulai berbulir, nampak juga lalang itu, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan, seorang musuh. Jawab Tuhan itu, seorang musuh melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Selesai masalah kan? Benihnya biarkan hidup, lalang dicabut. Tapi jawab Tuhan itu, ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lambungku. Ini skenario yang dipakai Tuhan, ya, dari cara memisahkan. Jadi yang dikumpulkan pertama siapa? Lalang yang jahat itu. Lalu yang lalangnya di rapture, diangkat, dibuang. Ya. Jadi kalau dibilang siapa Pak yang di rapture? Alkitab selalu bilang yang diangkat itu yang jahat. Karena bumi adalah milik Tuhan, diberikan kepada manusia. Ya. Saya kasih perumpamaan, kalau di rumah kita ada anak-anak kita tinggalkan, tiba-tiba ada begal masuk situ, yang kita angkat bukan begalnya, bukan anaknya, begalnya kita angkat bawa kantor polisi. Anak-anak biar tinggal di rumah. Langit adalah milik Allah, bumi adalah diberikannya kepada manusia. Ya, jadi jangan takut, bumi ini milik Bapa kita dan diberikan untuk kita. Kemudian, ya, ini kata-kata yang menarik. Jangan dicabut, nanti
Kau cabut lalangnya, gandumnya ikut tercabut. Jadi sejak kejatuhan manusia, itu ikatan si masuknya iblis ke dalam manusia itu begitu kuatnya mengakar. Dan selain itu juga dia menguasai dunia. Sehingga kalau dilakukan apa-apapun terhadap manusia, itu takut, atau terhadap yang jahat, takut manusianya jadi ikut mati. Minggu lalu saya cerita bahwa setiap kita punya yang namanya moral. Dan moral itu tidak bisa di-legislate, tidak bisa diatur begitu saja. Karena setiap moral itu punya capability atau punya kapasitas untuk bikin hukum masing-masing. Moral itu. Nah, yang paling tinggi yang paling tinggi sekalipun yang namanya hukum Taurat itu ternyata gagal mengatur manusia. Itu firman Tuhan yang bilang Ibrani 8. Allah menemukan kesalahan bukan di hukum Tauratnya. Hukum Taurat itu tinggi, kudus dan benar dan bersifat spiritual. Kita terjual di bawah daging. Lalu Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang dilakukan hukum moral yang tertinggi ya, yaitu hukum Taurat. Kalau dia gagal memperbaiki manusia, apa yang dilakukan? Mati. Gak ada cerita lain, mati. Melawan orang tua, mati. Dirajam di depan tua-tua. Kemudian melakukan dosa, nabi yang bicara, bilang atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak menyuruh, mati. Artinya di mata Tuhan, kalau orang sudah bawa-bawa nama Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah suruh itu. Itu moralnya sudah rusak. Dan untuk memperbaiki moral, ya itu mati. Orangnya dimatikan sekalian. Gitu. Ya, dan banyak lagi, Bapak Ibu Saudara bisa browsing, sekarang ada chat GPT atau bisa tanya sama AI lah ya. Apa saja hukuman yang penaltinya adalah, apa saja yang hukuman yang mengakibatkan mati di dalam hukum Taurat itu akan keluar semua. Jadi kita bisa menghargai kebaikan Tuhan sekarang. Itu sebabnya dikatakan bahwa hukum itu adalah hukum dosa dan hukum mati. Paulus teriak, celakalah aku manusia celaka. Semakin aku ingin lakukan yang baik, yang jahat ada hukum lain yang mengeluarkan kejahatan. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh celaka ini? Lalu Roma 8 ayat 1 bilang, Roma 7 Roma 8 ayat 1 ya. Jadi sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi yang mati. Jadi sekarang yang rusak kayak apapun, asal mau datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus siap memperbaiki. Ya, sekalipun kita sudah lahir baru, kita tetap perlu Tuhan Yesus. Mengapa? Karena tadi firman Tuhan mengatakan, kita ada di bawah dunia, dan dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Bukan berarti dia berkuasa, dunia ini penuh dengan kejahatan. Maka cara Allah mengalahkan, atau dia menang di atas dunia ini adalah dengan mengimpute atau memasukkan kebenaran atau roh kebenaran ke dalam kita, sehingga dia tidak perlu sekarang harus menarik iblis, karena kalau ditarik, ada anak-anak Tuhan atau ada manusia yang belum masuk Roh Kudus ke dalamnya, itu ikut tercabut. Tuhan tidak menginginkan orang binasa, dia ingin semuanya hidup. Itu sebabnya dia berhati-hati sekali, dan kita percaya hikmat Tuhan adalah yang paling luar biasa. Hikmat yang tidak terkalahkan. Dia masukkan Roh Kudus ke dalam kita supaya kita keluar dari masalah dengan cara yang elegan. Ya. Itu sebabnya kenapa kita perlu Kristus. Kalau ada orang tanya, kenapa sih kita perlu Kristus? Ya. Karena kita perlu diselamatkan dari dunia ini selama kita hidup. Bukan hanya untuk masuk surga. Allah ingin kita mengalahkan dunia ini dengan cara yang elegan, yaitu memberikan righteousness di dalam kita dan mengeluarkan perkataan truth. Nah, itu sebabnya kita perlu diajar oleh firman Tuhan. Tidak boleh kita meninggikan apapun, pikiran apapun di dalam pikiran kita selain firman Tuhan. Satu pasal yang populer mengenai transformasi pikiran, Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budi. Roma pasal 12 ayat 3. Roma pasal 12 ayat 3 bilang begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ya, ingat pengertian kasih karunia yang dimaksud Alkitab adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi dari pergaulan Rasul Paulus dengan Roh Kudus, itu disebut kasih karunia. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Lalu ada orang bertanya, Pak, kita nggak boleh mikir yang tinggi-tinggi itu, Pak. Yang sederhana-sederhana aja.
Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah jangan meninggikan pikiran apapun yang tidak pernah ada di Alkitab. Ya. Kalau kita baca di Filipi pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 8, ini kita akan paham bahwa yang dimaksud adalah bukan berarti kita tidak boleh berpikir yang tinggi-tinggi. Ya, setiap kita kan ingin sukses, ingin punya, ingin hidup layak, bahkan hidup yang berkecukupan lebih dari sekedar cukup. Ya. Saudara akan lihat ini kontras di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Kenapa saya buka ayat ini? Supaya Bapak Saudara jangan langsung tertuduh, saya nggak boleh berpikir tinggi-tinggi. Saya boleh nggak punya rumah yang saya suka, saya ada halamannya, saya punya rumah yang pokoknya saya bisa bayar listriknya kalau perlu, listrik gede, saya punya anak-anak sekolah di tempat yang terbaik, gitu ya. Boleh, saudara. Karena Roma pasal 3 tidak sedang bicara itu. Roma pasal 3 sedang bicara berubahlah oleh pembaharuan budi, jangan pikirkan sesuatu atau tinggikan sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Ya, saya mau jelaskan lagi, yang dimaksud itu adalah di Yohanes pasal 10 ayat 1, ya kita baca dulu bahasa Indonesianya, nanti siapkan ke King James-nya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan manjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, kata memanjat tembok itu dalam bahasa aslinya nggak ada. Dia switch ke King James. King James bilang gini, ya. Di tengah-tengah tuh, but climb up some other way. Climb up some other way. Yesus katakan, I am the way. Ternyata ada way yang lain, ditinggikan. The same is the thief and robber. Di sini tidak ada iblis. Tidak disebut iblis, setan, tidak ada. Cuma ada disebut, ada jalan lain yang ditinggikan di atas pikiran kita, lalu kita berpegang pada jalan itu. Pikiran kita itu tidak sama dengan firman. Dan kita merasa bahwa itu lebih tinggi. Dan kita lebih menghargai pikiran itu. Ya. Ayat 10, Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Nah, ayat 10 ayat 10 ini, Yohanes 10 ayat 10, di situ juga tidak ada kata iblis, setan, dan lainnya, tidak ada. Yang ada pencuri. Siapa pencuri ini? Pencuri ini adalah pikiran lain yang tidak berasal dari firman Tuhan, tapi masuk ke dalam pikiran kita dan menguasai pikiran kita sedemikian rupa sehingga itu menganulir firman Tuhan yang kita sudah baca. Pikiran ini dimasukkan oleh orang-orang tanpa mempertimbangkan firman Tuhan, dan dia menguasai pikiran kita. Tidak ada setan di sini, tidak ada iblis segala macam, tidak ada. Yang ada pencuri, dan didefinisikan sebagai pikiran lain yang ditinggikan. Itu berbahaya. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ditranslate ke dalam tidak ditranslate ke dalam perkataan kebenaran lalu diajarkan, itu menjadi pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan. Itu membuat Tuhan sulit untuk membuat kita menjadi pemenang. Makanya Tuhan katakan transformasi pikiran itu wajib, kita harus masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak masuk ke dalam perubahan pikiran yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka kita disebut anak-anak gampang atau illegitimate child. Ya. Kemarin kami ngobrol-ngobrol mengenai masalah real kita masing-masing jemaat, gitu ya. Ngobrol, dan ternyata saya pikir ini juga masalah yang umum terjadi di setiap gereja, karena saya baru ketemu dengan seorang anak Tuhan yang tidak mau lagi ke gereja, tadinya di salah satu gereja besar di Jakarta. Ketemu waktu Selasa malam di salah satu persekutuan, dan dia katakan, saya mau bergereja di rumah aja, karena pendeta nggak ada yang benar. Pendeta nggak ada yang benar, jadi dia mau di rumah aja. Nah, pada waktu dia bicara begitu, sebetulnya saya sama adik saya ini disorongkan, orang Medan bilang disorongkan untuk menghadapi bapak ini, karena dia punya banyak pikiran-pikiran, gitu ya. Yang saya lihat meninggikan pikiran itu ditinggikan di atas firman, sehingga dia katakan kita tidak perlu ke gereja lagi karena pendeta nggak ada yang benar, jadi kita bisa berjemaat sendiri di rumah. Ya, nah itu pikiran. Padahal firman Tuhan bilang apa? Jangan hindari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dilakukan banyak orang. Itu salah satu contoh. Nah, yang mau saya sampaikan adalah orang-orang seperti ini banyak, Pak.
Bisa jadi nanti ada orang-orang sini datang ke ruangan ini. Kita wajib mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya pikiran-pikiran yang tidak berasal dari firman itu bisa kita tundukkan. Ya, jadi kita harus mengalahkan pikiran mereka yang kadang-kadang mereka bertanya itu kepada kita bukan ingin tahu apa yang kita tahu, tapi ingin mengontrol kita. Bapak Ibu Saudara paham ini? Pasti pada mengalami ya. Ada orang bertanya ke kita, sebetulnya bukan ingin tahu, tapi ingin mengontrol. Dari mana sifat ini? Ini adalah bawaan dari waktu manusia diciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan diberi dominasi, dominion. Nah, dominion ini seharusnya disetir oleh perkataan Allah. Karena perkataan Allah terputus, maka dominion ini menjadi liar. Itulah yang berkembang disebut dengan harta, tahta, dan wanita, atau harta, tahta, dan pria sekarang. Itu asalnya dari dominion. Asalnya dari situ. Jadi jangan bilang ke orang ini kok pikirannya harta, tahta. Itulah manusia. Nah, tugas kita adalah membawa kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan, supaya dominion ini dialihkan menjadi mendominasi atas hidup kita, atas sakit penyakit, atas masalah di keluarga kita, atas apapun yang menjadi problem bagi kita. Tinggal diarahkan. Ya. Nah, sekarang kita buka lagi di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Ayat yang kelima. Ya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, jadi Bapa itu punya kerinduan membapai kita. Ya. Kalau kita lihat di Ibrani, Yohanes pasal 1 ayat 13 dikatakan kita tidak lahir dari konsep manusia. Artinya kita sebagai gereja Tuhan tidak bisa menyelenggarakan program pembapaan tanpa keterlibatan Allah. Allah yang melakukan program pembapaan. Tuh, ya. Karena yang jadi bapaknya kan Dia, bukan kita. Dan setiap kita cuma punya dua bapak, bapak jasmani dan bapak rohani. Jadi tidak bisa saya bilang, oke, Bapak Ibu Saudara, mulai bulan ini kita akan adakan program pemuritan, program pembapaan. 1, 2, 3 hitung, 1, 2, 3, 4, itu 1, 2 terus berulang. Yang nomor 1 bapak rohaninya ini, nomor 2 bapak rohaninya itu. Nggak bisa kayak begitu, Saudara. Karena program itu harus bapak, yang jadi bapak kan Dia. Nah, saya pernah ajarkan bagaimana Allah menjadikan seseorang, menjadikan kita semua bapak. Pertama, kita harus mewahyukan kebenaran. Kedua, kita harus menggarami setiap orang yang kita temui. Disitulah kita menjadi bapa, khususnya menjadi bapa di rumah tangga kita, kemudian di jemaat Tuhan. Dan selanjutnya di lingkungan kita, di organisasi maupun di kantor. Ya. Kembali lagi ke ayat Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ngeri ya kata-katanya dihajar ya. Padahal kata-kata yang dipakai hajar di situ adalah paideo. Paideo itu adalah instruksi dari seorang bapak kepada anaknya. Instruksi ya, perkataan yang membuat anak itu di-cultivate atau diajari pola pikirannya. Instruksi, perkataan. Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari instruksi, dari ajaran, dari nasihat seorang bapak atau dari bapak yang harus diderita setiap orang. Loh, ternyata menerima instruksi bapak itu Alkitab mendefinisikan sebagai penderitaan. Kita harus terima ini dulu, terima aja dulu, nanti understanding comes later. Kenapa mendengar firman Tuhan penderitaan? Karena kadang-kadang kita punya konsep yang lebih kita tinggikan di pikiran kita, sehingga firman Tuhan kita abaikan. Ya, makanya disebut sini muncul kata penderitaan. Maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang atau illegitimate child. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, ya perkataan, instruksi. Mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Allah, Dia mengajar kita paideo untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan. Sudah perhatikan ini dalam sekali ya. Kita ada di dalam dunia. Dunia ada dikuasai si jahat. Allah tidak menghajar iblis supaya keluar dari dunia lalu anak-anaknya hidup, tidak. Allah punya cara yang lebih elegan, yaitu menaruh kebenaran di dalam kita, naturalnya ditaruh, perkataannya ditaruh,
supaya kita mendapat bagian di dalam kesatuan. Kudus itu adalah unity. Ya, akar kata kudus itu dalam beberapa terjemahan itu dari unity. Allah ingin kita semua mendapatkan apa yang sudah disediakan di kayu salib untuk kita nikmati selama kita di dunia. Kenapa Tuhan tidak cabut aja iblis atau orang-orang yang dipengaruhi iblis? Jangan, nanti ada beberapa orang yang ikut tercabut. Walaupun dia belum Kristen, tapi Tuhan ingin dia mengenal Kristus. Yang Tuhan inginkan, Tuhan taruh naturalnya di dalam kita dirubah menjadi ciptaan baru. Tuhan ingin kita hidup sebagai makhluk-makhluk ilahi. Tuhan ingin kita menikmati semua yang sudah Dia lakukan di kayu salib untuk kita nikmati. Lanjut lagi. Sebab itu, ayat 12, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, luruskan jalan bagi kakimu sehingga jangan pincang, jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kesatuan dengan Allah. Kan di atas dikatakan, kita diajar supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan, kebersamaan, kesatuan dengan Allah. Makanya diberkata tanpa kesatuan, saya ganti kata kudus ya. Kudus itu kita disatukan dengan Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang. Nah saudara, ini yang Tuhan lakukan untuk kita semua. Dia bukan hanya ingin mengubah natural kita menjadi naturalnya Dia, yaitu kita dibenarkan. Tetapi Dia ingin kita juga mengeluarkan kata-kata kebenaran, truth itu, supaya kita juga bersikap benar di hadapan Tuhan. Jangan meninggikan perkataan yang lain. Ada nasihat di dalam firman Tuhan, ya, di 1 Korintus pasal 4 ini sebetulnya nasihat Paulus untuk dirinya sendiri. Ya, nasihat Paulus untuk dirinya sendiri dan Apolos ketika orang mulai memuja dia. Apolos, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Paulus bilang gini, ini aku kenakan kepada diriku sendiri. Dia bilang, siapa yang menganggap kamu penting? Seolah-olah dia ngomong, siapa yang menganggap? Semua yang kamu dapat adalah kamu terima. Lalu kenapa kamu merasa dirimu penting? Itu nasihat dia untuk dirinya. Dan tentunya untuk kita semua pekerja-pekerja Tuhan. Karena yang paling penting adalah Apolos menanam, Paulus menyiram, ada yang menanam, yang paling penting adalah pertumbuhan. Itu yang Paulus katakan. Ya. Nah jadi sekarang ada banyak penyakit, saya juga baru tahu ya. Kemarin ngobrol-ngobrol, ada penyakit yang baru muncul. Ya. Dulu kita kenal namanya NPD. NPD itu apa? Narcissist Personality Disorder. Sekarang kita di era medsos. Nah kemudian saya pikir, biasalah namanya orang narsis ya. Ternyata itu masalah serius dan dibahas di YouTube. Ya, sebagai satu penyakit kejiwaan. Terus saya baru dengar lagi, ada bentuk religiusnya dari narsis. Pernah dengar nggak itu? Bentuk religiusnya. Disebut dengan sindrom kenabian. Ada-ada aja saya pikir. Terus saya mulai coba lihat perbedaannya. Sekarang tinggal googling aja. Keluar, apa itu NPD, apa itu sindrom kenabian. Yang satu cari follower, yang satu cari pengaruh. Tapi itu berhubungan katanya. Yang bahaya ini adalah mereka-mereka ini atau sindrom kenabian ini, mereka merasa kalau idenya tidak diterima, dunia akan kolaps. Hancur dunia ini. Itu bahaya. Maksud saya, Bapak Ibu Saudara, aware tentang hal ini, nasihatilah kalau ketemu sama teman-teman atau kolega yang seperti ini. Ya. Karena ternyata dua-duanya muncul dalam bentuk sekuler dan dalam bentuk kenabian. Dalam bentuk kenabian ini di semua agama ada. Pernah dengar bahwa Tuhan Yesus datang bulan November? Pernah dengar? Itu. Waktu saya persekutuan kemarin, hari Selasa malam, itu tiba-tiba masuk ke pembicaraan itu. Ini Tuhan Yesus mau datang November ini sudah nabi palsu. Lalu para apologet itu sibuk bikin YouTube mengatakan hati-hati dengan ini sesat. Capek sendiri mereka gitu kan. Padahal jemaat juga nggak bodoh-bodoh amat gitu kan. Mereka juga ngerti gitu, itu nggak akan datang lah. Nggak gitu caranya. Tapi ini para apologet merasa terpanggil untuk mengatakan, aku harus memperbaiki semuanya gitu. Akhirnya jadi hiruk pikuk. Tuhan Yesus sudah ingatkan, siapa yang menganggap diri kamu penting? Semua yang kita terima adalah dari Allah. Dan ingat, dunia ini jahat. Dia sedang memberikan pengaruhnya. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin kita menikmati keselamatan yang disediakan. Kalau kita baca Mazmur 91, Tuhan katakan walaupun panah, di malam hari gelap, walaupun penyakit sampar, itu tidak akan menimpa kami. Ada anak-anak Tuhan
yang bilang begini, kurang apa namanya, empati itu kalau kita ngomong begitu. Nih di waktu zamannya pandemi, ada seorang anak Tuhan ngomong sama saya gitu, Pak jangan ngomong-ngomong gitu Pak, 1.000 lebah di sisimu, 10.000 di kananmu, kok Bapak ngomongin, Bapak hanya nonton aja. Nah, saya katakan kalau kita tidak sanggup mengucapkan firman Tuhan di keadaan seperti itu, pikiran kita terikat. Yang namanya kemerdekaan di dalam Tuhan adalah merdeka ketika kita tahu firman Tuhan dan kita mampu mengucapkannya dan mempercayainya. Engkau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita lihat rekening kita kok menurun terus, Allahku, kita ucapkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Apa yang kubuat dengan tanganku pasti berhasil. Faktanya belum, gak apa-apa, ucapkan terus. Kalau sampai kita bilang, kayaknya gak berhasil nih, udahlah gitu. Itu pikiran kita diikat lagi oleh iblis. Bagaimana melepaskannya? Ucapkan lagi firman. Terus ucapkan, jangan pernah mundur. Kita cenderung untuk mundur, untuk berhenti. Jangan pernah berhenti. Maju terus, karena kemenangan sudah pasti. Tinggal masalah waktu. Ya. Itu sebabnya Tuhan ingin dirinya terus dilibatkan di dalam kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Tujuannya cuma satu, supaya kita mengambil bagian di dalam kesatuan dengan Dia, kekudusan dengan Dia. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat manifestasi firman. Apa yang kita baca tinggal doktrin, tapi kita tidak pernah lihat. Nah, saya ingin di tempat ini, tentunya saya dan pengurus ingin kita semua menyaksikan apa yang dijanjikan Tuhan. Semua janji-janji firman Tuhan itu menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya cerita mengenai bahwa kita ini diumpamakan 3. Kita adalah tanaman Allah, artinya kita tertanam pada akar. Itu bicara tentang kasih karena akar memberikan nutrisinya. Si carang harus menerima. Jadi barang siapa yang memiliki firman dan menyimpan di hati, itulah yang mengasihi aku. Jadi tanaman bicara kasih. Kedua, kita adalah bangunan. Bangunan yang penting adalah fondasinya. Fondasi akan menguatkan kita. Ya, pengajaran Yesus dan para rasul akan menguatkan kita. Kemudian kita adalah tubuh Kristus. Kemudian dilanjut 2 Timotius 1 ayat 7, Allah tidak memberikan roh ketakutan, jadi jangan sampai pernah takut, itu tidak pernah berasal dari Allah, jangan di-entertain. Kalau Bapak Ibu Saudara, khususnya sekarang kita makin tambah umur, terus kita check up, tiba-tiba dokter bilang begini, jangan pernah takut. Dilawan. Jadi kalau kita tiba-tiba, kok saya ada misalnya ada sumbatan gitu, ada blockage di pembuluh darah, langsung ucapkan, aku tidak takut. Gitu ya, pertama kalimat yang harus keluar, aku tidak takut. Waktu kita lihat ATM berkurang banyak, aku tidak takut, gitu ya. Jadi jangan takut, karena Allah memberikan satu, roh kasih. Karena kita adalah tanaman Allah, kasih mengasihi. Kekuatan, kita adalah bangunan Allah, dan sound mind, pikiran yang sehat, kita adalah tubuh Kristus, kepala akan memberikan kita. Lalu kita enak-enak aja gitu Pak? Enggak. 2 Timotius pasal 2 bilang, ikutlah menderita sebagai, ada bagian kita. Ini saya lanjut yang minggu lalu, ini penutup aja. Ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, ya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Ini yang berkenan kepada Tuhan, yaitu iman kita. Ini bicara power. Ya, jadi jangan sampai kita lemah lihat ATM itu tadi, lihat diagnosa dokter, kita perlu power supaya kita berkenan. Ini power, kekuatan. Kemudian ayat 5 bilang apa? Seorang olahragawan atau seorang atletik hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan, aturan, hukum, ketetapan. Itu bicara sound mind. Ya, jadi seorang olahragawan mau bertanding badminton, dia tidak bawa galah. Oh, saya mau main badminton bawa raket sama kok gitu ya. Jadi aturan mainnya ada. Ya, kemudian main bola tidak boleh main tendang, semua ada aturan main. Kita hidup juga punya aturan. Kalau mau lengkap aturannya, baca di Mazmur 119. Ada perkataan Tuhan, firman Tuhan, nasihat, Tauratnya, segala macam titah-titahnya, komplit sekali. Ya. Jadi ini bicara sound mind. Lalu lanjut ayat 6. Ayat 6, seorang petani bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil. Jadi apa yang kita percaya dari firman Tuhan, sepatutnya lah kita dapatkan. Kalau belum dapat, jangan berhenti. Terus simpan firman-Nya, ucapkan firman-Nya, tanam dalam hati, lihat di mata, dengarkan di telinga, terus sampai dapat.
Ini disebut penderitaan. Jadi penderitaan jangan dibayangin kita dilemparin orang karena jadi orang Kristen. Enggak, saudara. Dan Tuhan ingin setiap kita belajar firman Tuhan, diajar. Dia punya kerinduan membapai kita semua. Kita masing-masing tinggal menyiapkan diri untuk menjadi bapa yang baik. Mengucapkan firman dan menggarami. Jadi konsisten ya, 3 hal. Apa yang Yesus umpamakan tentang kita, kemudian roh yang diberikan, dan apa yang harus kita lakukan, perjuangan kita sebagai petani, prajurit, dan olahraga. Amin.